Shalom, kembali lagi dalam program kita di YouTube Hanya Alkitab. Seperti biasa hari Rabu kita adalah bincang-bincang ya, bincang-bincang teologi, bincang-bincang hari Rabu yang dimana ini menjadi agenda di dalam YouTube Hanya Alkitab. Jadi teman-teman bisa menontonnya nanti. Dan biasanya kita mengundang hamba Tuhan setiap Rabunya untuk berbincang suatu pemahaman teologi. Dan hari ini kita kedatangan rekan kita, hamba Tuhan yang muda, Evangelis Holong STH. Selamat siang, Holong. Selamat siang. Mantap, sehat selalu ya. Haleluya. Terima kasih untuk waktunya. Dan hari ini tema bersama Holong adalah keselamatan, doktrin keselamatan. Kita bikin temanya apakah keselamatan bisa hilang atau tidak, dan nanti kita akan berbincang-bincang mengenai doktrin keselamatan ini. Kalau di dalam bahasa teologinya soteriologi ya, begitu ya. Soteriologi itu tentang keselamatan. Nah, kita akan banyak menggali melalui tamu kita yaitu Holong mengenai keselamatan. Oke, Holong, saya mulai dengan pertanyaan yang paling sederhana, supaya Holong juga bisa jelaskan kepada penonton kita. Apa definisi keselamatan di dalam iman kekristenan? Keselamatan itu kalau menurut kekristenan merupakan suatu pembebasan. Pembebasan artinya dari bahaya atau penderitaan. Penyelamatan berarti keselamatan berarti lepas atau melepaskan atau melindungi. Jadi keselamatan menurut kekristenan itu suatu pembebasan dari penderitaan atau dari dosa, dari hukuman yang dari perbuatan-perbuatan kita yang sangat fatal, itu kita dibebaskan sehingga kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Oke, nah yang menjadi pertanyaan selalu, baik itu dari jemaat awal ya, yang menjadi kebingungan itu, kita itu bagaimana sih supaya selamat itu di dalam Alkitab itu, kekristenan itu bagaimana menjelaskan supaya kita selamat, tolong. Dalam kekristenan menurut Alkitab kita banyak dibilang hanya tinggal percaya, percaya pasti engkau diselamatkan. Percaya anugerah. Kemudian memilih anugerah atau suatu karunia yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Jadi keselamatan itu kayak dibilang pokoknya kita nggak minta apapun, kita diberikan secara cuma-cuma begitu. Jadi Tuhan yang memberikan, menganugerahkan kepada kita. Nah, bagaimana dengan semua yang kita lakukan? Ibadah, perbuatan baik, amal kita. Apakah itu bukan cara juga supaya kita selamat, tolong? Itu sebenarnya kalau menurut kekristenan bukan suatu jaminan untuk kita diselamatkan atau untuk kita kalau dibilang masuk surga lah ya. Ya. Itu nggak menjadi semua perbuatan baik kita itu buat baik atau apapun, segala kebaikan yang kita buat itu tidak menjamin kita untuk selamat. Kenapa? Karena di dalam kekristenan kalau mau selamat hanya dengan percaya engkau diselamatkan, percaya pada Tuhan, pada Kristus ya kan? Nah, kita melakukan perbuatan baik itu untuk apa? Untuk menerima kemuliaan, mahkota kemuliaan. Setelah apa kita melakukan kebaikan itu? Setelah kita menerima keselamatan itu, setelah kita percaya, menerima keselamatan, baru perbuatan baik itulah yang menyusul. Itu nanti belakangan segala perbuatan baik kita, amal kita itu untuk kita mendapatkan kayak bilang tiket, kupon lah ya. Istilahnya kupon untuk kita untuk mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Upah ya.
upah Berarti dari kalau kita bisa bahasakan secara sederhana, perbuatan baik itu bukan untuk mendapat keselamatan, tapi karena sudah diselamatkan. Seperti itu, Olong, ya. iya betul. Karena sudah menerima anugerah itu. Nah, kalau kita masuk lebih ke hal teologi, Olong, ini karena pembelajaran ini kan ada di mata kuliah mahasiswa teologi ya tentang doktrin keselamatan. Tadi kan Holong jelaskan di dalam kekristenan dan Alkitab, kita percaya kita itu selamat karena percaya, iman ya, iman kepada Iya. Yesus Kristus, anugerah. Nah, apakah semua orang menerima itu? Semua orang sebenarnya kalau dibilang Alkitab, kalau dibaca dari Alkitab, sebenarnya penebusan itu hanya dibilang untuk semua orang. Tapi untuk semua orang itu yang menerima, yang mau mengaku atau yang mau percaya kepada Kristus, itu bahkan diberi anugerah keselamatan dari Kristus. Nah, kalau mau dibilang semua, nggak bisa, kita juga nggak bisa apa ya? Saya nggak bisa memastikan untuk bisa dibilang semua menerima keselamatan karena pasti ada juga yang memiliki pendapat tidak semua gitu. Tidak semua, bahkan ada juga yang memiliki pendapat kalau semua, mengapa banyak orang yang menyangkal gitu loh. Betul. Jadi kalau semua atau tidaknya itu tergantung penafsiran masing-masing lah ya. Doktrin masing-masing ya. Doktrin masing-masing. Kalau dari saya hanya yang mengaku atau percaya kepada Kristus itulah yang diselamatkan. Baik, berarti Holong ini penganut reform ya, karena teologi reform itu kan penebusannya terbatas ya. Yesus itu mati hanya untuk orang-orang yang dipilihnya, yang percaya kepada Dia ya. Dan tentu kita memang pasti tahu bahwa di masyarakat kita juga tidak semua orang percaya kepada Yesus, kan begitu ya. Tidak semua orang percaya Yesus. Bahkan ada yang menghina Yesus seperti itu. Nah, itu kan menjadi tanda bahwa tidak semua juga dipilih, kan begitu ya. Iya. Dan di dalam teologi reform itu doktrin yang kita kenal itu tulip ya. Ada penebusan terbatas ya, anugerah yang tidak dapat ditolak. Cuma nanti Holong bisa menarik hal-hal yang penting saja dari doktrin itu, tidak perlu menjelaskan tentang Calvinisme ataupun teologi reform. Baik, Holong punya ayat rujukan untuk menjadi pembelajaran jemaat tentang keselamatan ini? Sebenarnya ayat banyak dari Alkitab. Yang paling terkenal lah, yang paling menjadi dasar kita. Yang terkenal, yang paling mendasar itu pasti udah banyak lah yang tahu. Kayak misalnya dalam Yohanes itu, di sini dari Matius 12 ayat 20 kan dikatakan bulu yang patut terkulai tidak akan diputuskannya, padamkannya sampai ia menjadikan hukuman itu menang. Jadi artinya sikap dari Tuhan Yesus terhadap anak yang itu dari jatuh ke dalam dosa, ia bukan membuang sebenarnya, tidak akan tidak membiarkan begitu aja saja, tapi justru malah Kristus masih memberi pertolongan begitu. Jadi anak-anak Tuhan yang meninggalkan atau melakukan dosa itu bisa dibilang dia percaya udah terima Kristus tapi masih mengulangi kehidupan yang lama itu, bukan berarti dia kehilangan keselamatannya, atau bukan berarti Kristus Tuhan itu membiarkan dia begitu, tapi tetap ada perlindungan Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan itu, anugerah yang Tuhan berikan itu, Tuhan nggak bisa menariknya kembali. Jadi tetap anugerah tetap ada sama dia. Tetapi kalau dibilang secara manusia kan, manusia itu kan tidak bisa lepas dari dosa gitu. Dosa itu udah kayak menjadi hakikat manusia banget gitu kan. Tidak ada orang mati itu, orang yang mati pun tidak ada yang lepas dari dosa. Berarti semua orang mati selalu membawa dosa.
Hmm. Jadi anugerah Allah tidak bisa menarik kembali atau mengambil lagi anugerahnya itu, membatalkan kasih karunia-Nya itu. Jadi tetap keselamatan itu tetap ada sampai selama-lamanya. Jadi kalau dibilang tetap selamat, sekali selamat tetap selamat begitu. Keselamatan, karena keselamatan tidak bisa hilang. Oke. Berarti bagaimana kita menjelaskan kepada orang-orang yang dari kecilnya Kristen Holong, tetapi mungkin nanti di tengah jalan dia pindah iman. Apakah keselamatannya hilang? Nah, itu kembali lagi kepada penjelasan Alkitab, tentang Alkitabnya, tentang penjelasan Alkitab. Kemudian imannya kepada Tuhan, imannya juga itu perlu dipertanyakan. Nah, kemudian percayanya kepada Tuhan itu dipertanyakan, dia benar-benar yakin, percaya, dan menjadi umat pilihan atau tidak gitu loh. Nah, kalau dia meninggalkan Tuhan atau meninggalkan keyakinannya, misalnya dia dari Kristen pindah ke agama lain, itu berarti bukan dia, bisa dikatakan langsung aja dikatakan berarti dia bukan umat pilihan, bukan pilihan. Dia hanya sekedar tahu, dia hanya sekedar mengenal atau mengerti tentang ajaran, tetapi hatinya bukan pilihan. Tetapi dari sananya dia bukan pilihan, karena dia udah berarti kalau benar-benar dia udah benar-benar pilihan, tidak mungkin dia lari, tidak mungkin dia berpindah ke percayaan. Berarti dia tidak menerima anugerah itu ya? Tidak menerima anugerah. Hanya sebagai Kristen KTP, mungkin seperti itu Ya, ya. kalau di Alkitab kan misalnya dibilang Yudas lah contohnya ya. Yudas kan berapa, kalau dibilang setiap hari kan bersama Yesus. Ya. Bersama Yesus. Dia kan belum diselamatkan. Kalau dibilang dia nggak diselamatkan. Setiap hari bersama Yesus, tapi ujung-ujungnya apa? Menyangkal, ujung-ujungnya apa? Lari dari Yesus kan? Ya. Berpindah. Akhirnya apa? Frustasi sendiri, stres sendiri kan? Berarti tidak bisa dibilang dia tidak menerima keselamatan itu. Dia hanya menjadi pengikut, tetapi tidak menerima anugerah itu. Tidak diberi anugerah itu. Hanya diberi untuk sekedar sebatas berteman aja lah begitu. Teman, kemudian belajar untuk belajar anugerah doang. Umum ya? Iya betul. Untuk belajar, kemudian kalau untuk masalah anugerah, kasih karunia, dia tidak diberikan. Itu juga dengan halnya manusia kayak kita. Kalau kita pergi, kita meninggalkan kepercayaan kita, berarti kita bukan umat pilihan. Kita tidak menerima anugerah itu. Nah, menurut Holong apa tanda-tanda atau ciri-ciri ini orang menerima anugerah dan akhirnya keselamatannya itu betul-betul terjamin sampai dia mati? Apa tanda-tanda yang harus kita pahami sebagai orang percaya kalau kita menerima anugerah? Tanda-tanda kita sebagai orang percaya, yang kalau dari saya yang saya pelajari, yang pertama, dari kehidupan kita tidak perlu menjelaskan menjelaskan kepada orang sedetail mungkin, tapi lewat kepribadian kita, lewat karakter kita, orang bisa melihat. Kemudian kedua, kita bisa menjadi surat terbuka bagi Kristus, surat terbuka untuk orang lain, untuk semua orang. Jadi setiap orang yang dekat dengan kita tidak perlu meminta penjelasan bagaimana sih begini ini semua, kamu bisa begini nggak perlu. Kita hanya dengan karakter kita pun orang bisa menilai, kita sudah mencerminkan karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Kemudian untuk menerima keselamatan itu dibilang jangan dengar omongan orang gitu. Kalau mau dibilang dengar sok rohani, sok suci, ya itu emang tugas kita begitu loh. Kalau dibilang kita terlalu sering, kalau orang lihat kerjaan kita cuma dengar khotbah, baca ceritakan Injil ya. Kita akan Injil. Nah, orang bilang kita suci,
sok suci lah, segala macam. Ya, Ya. itu bisa menghakimi mereka juga kan. Jadi kita dengan tingkah laku kita, dengan kepribadian kita, itu pun kita sudah menyampaikan kepada mereka bahwa Kristus ada di dalam saya. Saya sudah diselamatkan, saya sudah menerima anugerah itu. Oke, Olong, sebentar. Aku akan mundur sedikit tentang bagaimana kita berbicara doktrin keselamatan. Sebenarnya akan banyak pertanyaan seperti ini. Dalam kekristenan itu, kita itu sebenarnya diselamatkan dari apa, Olong? Ya, apa yang diselamatkan itu, kita diselamatkan dari apa? Coba Olong bisa menjelaskannya nggak? Kita diselamatkan dari yang emang banyak juga sih bertanya sama saya. Saya cuma bilang kita diselamatkan dari kuman dosa, dari maut. Bilang kan, kita bilang kan sebab upah dosa ialah maut. Cuman tetapi kita orang percaya udah diselamatkan, maut itu nggak berlaku lagi pada kita. Tetap ada penghukuman, ada hukuman, ada konsekuensi yang kita tanggung, tetapi kita tetap diselamatkan. Gitu kan. Konsekuensi di dunia tetap ada. Kita diselamatkan dari keadilan dan murka Allah. Ya. Iya, betul. Kemudian kita diselamatkan dari apa? Dari pola pikir yang pola pikir yang selalu menekan kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, ataupun pikiran-pikiran yang ada aja rencana-rencana ke depannya. Nah, setelah kalau kita dibebaskan dari itu, kita menerima anugerah itu, otomatis kita selalu diingatkan, oh, kamu sudah menerima anugerah, tidak sepatutnya kamu lakukan itu. Jadi kita selalu ada alarm dalam hidup, dalam diri kita pasti selalu ada alarm untuk mengingatkan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak menghormati anugerah itu. Kalau bahasa karismatinya Roh Kudus ya mengingatkannya. Ya, betul. Roh Kudus memimpin dan mengingatkan. Seperti itu ya, Holong ya. Baik, ya. Sebenarnya ada satu ayat yang menjadi kunci, saya bacakan juga untuk menambah referensi dalam diskusi kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ini biasanya ayat kunci di dalam doktrin keselamatan ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ada kalimat Paulus menarik di ayat 8 itu, Olong. Saya ingin juga bertanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, menurut Olong, iman itu usaha kita yang mencari atau memang itu pemberian Allah juga, iman? Itu iman itu sebenarnya kalau menurut saya itu pemberian ya. Pemberian Allah ya. Pemberian Allah. Karena kalau tidak diberi juga, kalau kita memaksakan diri untuk memiliki itu, nah, ya gimana ya rasanya? Dan itu bagian dari anugerah yang untuk menyelamatkan kita, seperti itu ya? Iya, betul. Karena ada juga di situ perbedaan, Olong. Ada yang berkata, iman itu ya hasil usaha saya juga untuk mengenal Allah. Jadi, keselamatan itu kayak dicampur. Anugerah plus iman, nanti ada juga perbuatan baik gitu. Nah, itu kan ada banyak perbedaan-perbedaan juga. Nah, sebenarnya kan hari ini bincang-bincang kita ini kan tidak merambah ke semua pemahaman doktrin. Karena doktrin keselamatan itu ada banyak. Ada Katolik juga beda, Ortodoks juga beda. Nah, kita ini kan Injili Reform ya, yang hanya memandang keselamatan anugerah Allah. Jadi iman itu pemberian Allah ya, Holong ya? Iya, betul. Oke, iman itu juga menjadi pemberian Allah sehingga kita dimampukan untuk percaya dan beriman kepada Dia. Begitu ya kira-kira ya.
Ya, Baik. betul. Berarti kan keselamatan ini anugerah, ya. Tadi juga kita sudah berbicara bahwa perbuatan baik itu adalah buah, ya. Bukan Iya, karena perbuatan baik kita selamat, melainkan karena sudah selamatlah kita melakukan perbuatan baik. Seperti itu, Olong, ya. Dan di iya, betul. situ kita berpikir bagaimana pendapat Olong, ya, pendapat Olong atau yang selama ini Olong pelajari. Orang-orang yang berbuat baik tetapi belum mengenal Kristus. Bagaimana Olong memberikan pendapat dan penjelasan tentang ini? Banyak dipertanyakan loh. Sehingga Iya. orang berpikir, loh, apakah memang hanya Kristen nih kita bisa selamat? Bagaimana orang lain yang agamanya beda, teman kita, padahal dia baik sekali hidupnya? Bagaimana kita itu menjelaskan? Kalau dibilang hanya berbuat baik saja tidak bisa menjamin keselamatan, betul. Dan kalau dibilang hanya orang Kristen saja yang diselamatkan, perlu dipertanyakan juga orang Kristennya orang Kristen apa? Ya. Jangan-jangan cuma Kristen aja. Ya. Nah, jadi kita tidak bilang semua orang Kristen pasti diselamatkan. Tidak. Hanya orang yang percaya dan mengaminkan Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sebagai pribadi satu-satunya, dia bisa selamat. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang hanya melakukan kebaikan kemudian tidak percaya dalam Kristus, ya kembali lagi dia tidak selamat gitu. Karena perbuatan baik atau amal itu pun tidak menjamin keselamatan. Ya. Sebanyak apapun kebaikan, sebanyak apapun amal yang kau buat, itu hanya bisa dibilang usaha menjalan angin. Artinya perbuatan yang sia-sia. Karena apa? Karena tidak percaya, tidak mengakui Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak percaya. Tidak dianugerahkan. Bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Oke. Berarti ya memang kan pandangan keselamatan agama lain juga berbeda dengan pandangan kekristenan, ya kan? Tetapi kalau kita baca, kita lihat dari sudut kekristenan, berarti kan kita hanya anugerah, bukan diutamakan perbuatan baik. Seperti itu, Olong, ya. Nah, ini menjadi menarik sekali karena ada juga di dalam kekristenan perdebatan simbolisasi dan liturgi soal keselamatan. Salah satu saja kita bahas, Olong. Baptis, ya, pembaptisan. Apakah tanda kita diselamatkan setelah beriman kepada Yesus, kita harus dibaptis, sehingga baptis itu menjadi syarat untuk kita selamat? Bagaimana Olong memandang ini? Menurut saya baptisan itu hanya bukti, ya, bukti dari pertobatan kita. Kita bertobat dan kita dibaptis. Jadi pada saat kita kalau baptis selam, ya, baptis air itu cuman hanya sebagai apa ini, ya, sertifikat kita untuk bertobat, menguburkan pelanggaran kita, dosa-dosa kita gitu loh. Jadi pada saat kita keluar dari air atau diangkat dari air, itulah membuktikan kita sudah bangkit bersama dengan Kristus dan kita sudah menerima hidup baru bersama dengan Kristus. Jadi memulai kehidupan yang baru. Jadi kehidupan lama kita itu sudah dikuburkan, sudah kalau di air dihanyutkan dosa-dosa kita itu. Ya, yang ada dalam diri kita hanya untuk memulai perbuatan, memulai kehidupan yang baru lagi. Artinya kita mulai dari awal, dari nol bersama Kristus. Kita berjalan bersama Kristus. Itulah pandangan saya dari baptisan itu. Jadi baptisan juga tidak menjamin kita untuk selamat. Banyak orang yang dibaptis, banyak orang yang sudah bisa dibilang sudah melakukan baptisan pun tapi
hidup baru. Jadi hanya sebagai dijadikan sebagai doang. Cuma Jadi sebagai baptisan tidak menyelamatkan ya. iya. Ya. Ya biasanya memang baptisan itu selalu juga saya katakan hanya sebagai apa ya? Konfirmasi kau sudah bertobat dan berada di dalam satu gereja Tuhan, begitu ya. Dan Iya. jemaat yang melihat akhirnya menerima sebagai satu persekutuan, gitu kan ya. Itu telah tanda dibaptis. Tapi itu masih menjadi perdebatan. Banyak yang percaya baptisan itu menyelamatkan ya. Padahal kalau kita lihat secara alkitabiah, baptisan itu tidak menyelamatkan. Baik, Olong, saya ingin sedikit mundur ini bertanya. Kan tadi kita berbicara secara praktis bahwa keselamatan dari sudut pandang Kristen hanya anugerah, bukan perbuatan baik. Nah, kalau kita bicara secara teologisnya, Olong, atau doktrinnya, kenapa sih perbuatan baik kita tidak bisa datang kepada Allah dan membuat kita selamat? Kenapa? Nggak bisa hanya lewat perbuatan baik. Secara teologisnya bagaimana kita menjelaskan? Karena perbuatan baik itu kan tidak semuanya perbuatan baik itu berasal dari hati. Perbuatan baik itu bisa aja ada maunya gitu. Jadi selalu perbuatan baik itu pasti selalu merujuk kepada imbalan atau timbal baliknya. Apa yang kita perbuat kepada orang lain, itu juga yang harus orang lain perbuat kepada kita. Jadi itu selalu identik dengan mengharapkan imbalan, mengharapkan apa yang orang lain perbuat, apa yang kita perbuat kepada orang lain. Jadi perbuatan baik itu tidak bisa dikatakan jaminan, karena perbuatan baik itu sebanyak apapun kita melakukan perbuatan baik, tidak bisa dibilang jaminan untuk kita diselamatkan. Nah, karena apa? Karena tadi saya bilang perbuatan baik kita itu hanya sebagai kalau di kalangan kita ini dibilang di dalam dunia ini bisa dibilang hanya menunjukkan persaingan kita, kemudian hanya untuk supaya orang lihat, supaya untuk menjadi tolak ukur orang terhadap kita. Jadi tidak bisa menjadi tolak ukurnya Tuhan. Tidak bisa kita jadikan sebagai jaminan untuk masuk atau diselamatkan. Dan sebenarnya karena manusia juga sudah naturnya berdosa akhirnya, yang jatuh ke dalam dosa, maka tidak bisa mendekati Allah yang kudus, ya seperti itu ya. Bahwa kita yang sudah tercemar sejak kejatuhan Adam dan Hawa tidak akan bisa memberikan perbuatan baik di mata Allah yang kudus, karena sebenarnya kita adalah manusia yang berdosa. Seperti itu, Olong. Iya, betul. Nah, menarik kalau berbicara soteriologi ini, karena keselamatan ini kan menjadi juga inti iman Kristen, ya. Kita itu kan beragama itu, kita itu kan beriman kepada Tuhan itu tujuannya ya ingin selamat nanti di kehidupan yang lain, ya. Nah, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita, Holo? Nah, Paulus kan ada bahasanya itu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, berkaitan dengan tema kita, bahwa keselamatan tidak bisa hilang, kenapa Paulus katakan kita harus mengerjakan keselamatan kita? Bukankah sudah dijamin Allah? Kalau sudah beriman kepada Yesus, kita pasti selamat. Nah, kenapa harus dikerjakan ya? Bagaimana Olong memberikan pandangan soal itu? Nah, itu perkataan Paulus tentang kerjakan keselamatan itu, kita perlu baca dari semua konteksnya. Jadi kita tidak bisa hanya comot-comot satu ayat saja begitu loh. Kita lihat dari konteks sebelumnya atau konteks di atasnya, pekerjaan di situ, melakukan pekerjaan itu melakukan mengerjakan keselamatan di situ berbicara tentang apa pekerjaannya yang bagaimana. Itu kan dibilang kalau kita baca, kerjakan keselamatanmu
menariknya itu di dalam terjemahan Inggrisnya. Work out dia, ya, bukan work in, ya, work out. Iya, betul. Jadi bukan kerjakan, tapi menyelesaikan keselamatanmu. Nah, itu mungkin yang kalau Holom juga belajar, itu di dalam doktrin tulip, itu yang terakhir P, ya, perseverance of the saints. Ketekunan orang kudus di mana Allah menjamin, ya. Tetapi kan menarik bahasanya. Oh, kerjakan berarti plus perbuatan baik dong. Katanya hanya anugerah. Tapi Paulus bilang harus dikerjakan. Berarti selamat itu anugerah ditambah perbuatan baik. Nah, itu yang mau saya tanyakan tadi kepada Olong. Gimana Olong memberikan penjelasannya itu? Itu kerjakan, kemudian anugerah, tapi Paulus masih bilang kerjakan keselamatan itu. Kita lihat dari konteks kerjakannya apa, kerjakan keselamatan apa, perbuatan apa. Itu kalau bisa dibilang perbuatan yang kerjakan itu mengerjakan kehendak Allah, atau dibilang memberitakan keselamatan. Jadi bukan kerjakan keselamatan itu lewat kita berbuat baik, kita memperbanyak amal. Nah, kalau kita menganggap kerjaan keselamatan itu dengan berperbuatan baik atau memperbanyak amal, apa bedanya kita dengan saudara sebelah kita? Nah, jadi akan kerjakan keselamatanmu di situ bukan mengerjakan perbuatan baik, bukan bukan yang hal-hal yang duniawi suka, bukan orang-orang suka, tetapi kerjaan keselamatanmu di situ mengerjakan semua yang Tuhan kehendaki. Apa? Melakukan firman-Nya, memberitakan keselamatan. Itulah yang perlu kita kerjakan, itulah yang perlu kita lakukan. Itu maksud Paulus yang perlu kita selesaikan. Karena tugas kita sebagai manusia belum selesai, masih ada tugas yang Tuhan berikan gitu. Apa yang Tuhan beri, tugas apa yang Tuhan berikan? Yaitu kembali kepada apa? Kembali ke amanat agung. Ya. Kan? Amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, di situ kita harus balik situ. Kerjaan keselamatan itu kembali kepada amanat agung itu, bukan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, tidak. Dan harus menyelesaikan keselamatan kita sampai finish, ya. Iya, dari kita melakukan amanat agung itu, itulah kita sudah melakukan, dengan kita melakukan tugas kita sebagai amanat agung itu, secara otomatis kita sudah melakukan kebaikan dong. Kebaikan itu, kita melakukan kebaikan itu pasti udah ngikut dong. Orang sudah melihat, oh, orang ini baik, orang ini. Nah, kita tidak perlu melakukan semuanya, memperbanyak amal semuanya. Itu tidak perlu sebenarnya. Ya. Berarti sebenarnya Paulus ingin mengingatkan juga bahwa ya kalau engkau sudah diselamatkan, menerima anugerah, ya kasih tahu orang lain, begitu ya. Jangan merasa selamat sendiri, tetapi tidak mau memberitakan tentang keselamatan itu kepada orang lain, begitu ya. Kerjakanlah keselamatanmu, ya. Work out, selesaikan, menyelesaikan keselamatan. Nah, menarik. Nah, perbedaan teologi Paulus ada satu lagi yang membingungkan umat Kristen, ya Allah, berkaitan juga dengan anugerah dan perbuatan baik, sesuai dengan tema kita. Di Yakobus, nah beda lagi nih. Tadi Paulus, Yakobus ayatnya terkenal, Allah. Iman tanpa perbuatan mati. Loh, ini jemaat bingung lagi nih, katanya doktrin kita selamat itu karena percaya, iman, anugerah, kok tanpa perbuatan mati? Nah, itu bagaimana itu, Olong? Berarti plus perbuatan dong. Ya kembali lagi tadi, perbuatan apa? Kalau perbuatan yang disukai manusia, saya rasa itu tidak menjamin sih. Bukan perbuatan yang disukai manusia, tetapi perbuatan yang disukai Allah. Dengan kita hidup dalam kebenaran,
menjaga kekudusan, hidup dalam kekudusannya Allah, tetap hidup dalam koridor Allah. Itulah maksud daripada disertai dengan perbuatan itu. Jadi iman tanpa perbuatan sama dengan mati, yaitu kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kalau kita selalu bertentangan dengan perbuatan, ya mati iman kita. Jadi kita punya iman nih, punya iman. Kemudian kita cuma memiliki iman doang, tapi tidak pernah dipupuk iman kita. Atau ilustrasinya kayak pohon lah ya, tanaman. Kita punya tanaman. Kalau kita tidak rawat, tidak pupuk dari kecilnya atau dari mulai kita punya tanaman itu, pasti mati kan, layu. Bahkan bukan cuma layu, kering. Habis itu dicabut, dibuang lagi. Nah, begitu juga dengan iman kita. Kalau kita tidak ada tidak ada hal yang kita lakukan dengan itu, tidak selalu mengupgrade gitu untuk lebih naik lagi, untuk lebih teguh lagi, maka iman kita itu bakal mati. Hanya cuma iman begitu aja, tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada perubahan. Jadi iman tanpa perbuatan di situ maksudnya perbuatannya bukan perbuatan yang disukai manusiawi, bukan perbuatan yang untuk kita mengumpulkan amal, untuk kita menambah kebaikan kita, untuk jaminan kita sebagai jaminan keselamatan kita. Tapi iman perbuatan di situ menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang disukai Allah, perbuatan-perbuatan menurut kehendak Allah, perbuatan yang sesuai dengan koridornya Tuhan begitu. Berarti pekerjaan. Perbuatan yang dimaksud Yakobus pastilah sesuai dengan iman kepercayaan kita karena sudah diberi anugerah ya. Iya, betul. Bukan perbuatan yang malah melenceng dari perintah Allah, kan begitu ya. Dan memang teks itu juga tidak boleh kita samakan dengan teks Paulus karena konteks jemaatnya juga berbeda. Ya, tadi konteks di Paulus itu beda, konteks Yakobus juga berbeda. Karena banyak juga orang Kristen itu mengaku percaya, mengaku beriman kepada Yesus, tapi tidak menunjukkan perbuatannya. Nah itu. Sehingga Yakobus mengingatkan iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Nah itu menjadi perenungan untuk kita juga di zaman sekarang. Kita banyak orang Kristen, tetapi perbuatannya nggak menunjukkan kita Kristen. Seperti itu ya, Holong ya? Iya, betul. Kalau saya menambahi, Holong nanti bisa baca itu cerita yang terkenal itu Mahatma Gandhi, ya, salah satu pahlawan India yang dia terbuka sekali dengan agama Kristen, lalu dia ingin masuk gereja karena dia senang sekali dengan ajaran Yesus, terutama khotbah di bukit. Matius pasal 5-7. Itu dijadikannya landasan untuk memberikan pengajaran kepada orang India dulunya. Ya, India Pakistan. Lalu dia ditolak masuk gereja karena dia kulit hitam. Nah, di situ dia mulai kecewa. Dia bilang, "Aku suka dengan Kristusmu, tetapi aku tidak suka dengan orang Kristen. Karena orang Kristen tidak seperti Kristus yang mereka sembah." Nah kan dari kisah itu kita melihat bahwa orang Kristen ini percaya Yesus, tapi perbuatannya nggak ada. Iya, nah, itu tidak mencerminkan karakter Kristus. Betul, dan itu yang dilihat Mahatma Gandhi, dan dia kecewa sekali dengan orang Kristen. Nah, jadi kalau berbicara doktrin keselamatan seperti bincang-bincang kita hari ini, maka nggak lepas juga kita harus memperingatkan setiap orang, buahnya juga harus kelihatan. Begitu, Olong ya? Iya, betul. Jangan hanya ngaku selamat gitu ya. Jangan hanya tahu doktrin, tetapi tidak bisa menunjukkan buahnya kepada orang lain. Baik. Kita simpulkan sedikit bahwa tadi kita percaya selamat itu hanya oleh anugerah. Betul ya, Olong ya? Ya, betul. Selamat oleh anugerah, iman percaya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Perbuatan baik adalah buah karena sudah diselamatkan. Begitu ya? Ya. Lalu tadi kita melihat bahwa tidak ada plus perbuatan baik, hanya anugerah. Dan tolong Holong perjelas lagi tadi karena masih singkat dan hanya satu ayat tadi Holong ambil, yang tentang keselamatan tidak bisa hilang. Ya.
keselamatan tidak bisa hilang. Tadi kita sudah bahas satu contoh orang yang pindah agama. Seperti itu ya, pindah agama. Nah, bagaimana dengan orang yang Kristen gitu ya, tetapi mungkin melakukan bunuh diri seperti Yudas gitu ya. Nah, yang menarik satu kisah nih, Olong. Penjahat di sebelah Yesus yang disalib. Dia itu nggak dibaptis, ya, nggak diapa-apai. Apakah Olong merasa dia diselamatkan? Diselamatkan. Selamatkan ya. Iya. Berarti dia menerima anugerah di kayu salib. Sebenarnya menerima anugerah pas langsung di apa namanya? Langsung dengan Yesus disalibkan itu kan. Kan dia bilang kalau engkau naik ke surga, ingatlah aku kan. Nah, Yesus langsung bilang di situ, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti tapi saya melihat di situ dia udah menerima keselamatan itu. Tapi itu dari saya. Nggak tahu menurut tafsiran orang lain mungkin ada yang berbeda, ada yang tunggu tahu juga. Tetapi itu jelas karena dia hanya pengakuan iman ya. Iya, pengakuan iman. Dia nggak ada melakukan perbuatan baik. Iya kan? Orang setelah itu mati kok dia. Gitu ya. Jadi itu satu contoh yang jelas sebenarnya Holong bahwa itu tanda bahwa doktrin keselamatan hanya anugerah. Dengan janji Yesus, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, ya berarti dia selamat. Berbanding terbalik dengan yang di sebelahnya kan ya. Yang di sebelahnya yang masih memaki-maki Yesus. Nah, itu satu contoh yang menarik supaya jemaat Tuhan juga tahu, tetapi yang sering diperdebatkan dari kisah itu karena dia nggak dibaptis. Gitu kan? Iya. Tetapi itu menjadi pembenaran kita juga seperti yang tadi Holong jelaskan bahwa baptisan tidak menyelamatkan, tetapi penjahat yang di samping tidak dibaptis dan selamat, begitu ya. Itu juga sebenarnya udah menjadi bukti, sudah menjadi bukti kuat lah. Kalau keselamatan itu anugerah begitu loh. Karena tanpa baptisan, kemudian tanpa perbuatan baik pun dia udah selamat. Karena langsung Yesus sendiri yang bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya dia langsung diberi keselamatan itu. Ya. Tidak tunda-tunda ya. Iya, tidak tunda. Langsung hari itu juga dia langsung diberi anugerah itu, dianugerahkan keselamatannya itu. Baik, Holong, pertanyaan terakhir kita untuk menutup bincang-bincang kita. Bagaimana Holong memberikan pesan praktis kepada penonton kita, YouTube Hanya Alkitab atau jemaat awam mengenai doktrin keselamatan? Apa yang Holong pengen sampaikan? Tentang keselamatan. Kalau kita memandang keselamatan itu suatu apa namanya? Suatu batu loncatan kita atau suatu patokan kita untuk hidup dalam ketakutan, itu sama saja kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Jadi keselamatan adalah anugerah. Jadi anugerah itu harus diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan, bukan perbuatan dikehendaki manusia, tetapi yang dikehendaki Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan tugas, menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan, kembali kepada amanat agung. Jadi jangan melihat keselamatan itu selalu diikuti dengan harus ada perbuatan baiknya, tidak. Karena kita melihat contoh dari penyaliban itu juga, Tuhan langsung memberikan anugerah itu secara cuma-cuma, tidak ada embel-embelnya. Aku memberikan anugerah kepadamu. Tuhan tidak bilang aku memberikan anugerah kepadamu, tetapi kamu harus melakukan perbuatan baik, harus banyak berbuat baik, harus banyak beramal untuk engkau
supaya engkau masuk surga Hmm. bersama dengan aku, tidak. Tetapi Tuhan benar-benar memberikan anugerahnya. Tuhan mati di kayu salib, memenangkan kita, menebus kita, dan kita wajib menghargai, menghormati karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, menarik sekali. Pembahasan kita ini sebenarnya cukup berat karena ini doktrin, ya, yang harus dipelajari. Tetapi ini menjadi pembelajaran untuk jemaat awam yang menonton supaya kita paham tentang keselamatan menurut Alkitab, ya, yang pada intinya itu hanya anugerah Allah semata, anugerah yang tidak dapat ditolak dan diberikannya kepada orang pilihannya dan akan terus dijaganya sampai kita mati. Nah, itulah yang menjadi dasar doktrin keselamatan kita. Baik, Holong, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk bincang-bincang singkat kita. Kiranya ini menjadi pembelajaran bagi semua penonton YouTube Hanya Alkitab. Kita ketemu lagi di minggu terakhir Bincang Rabu. Minggu depan bersama rekan kita juga, Romi Munte, Evangelis Romi Munte. Kita membicarakan satu topik yang menarik. Tetap terus dukung pelayanan media kita YouTube Hanya Alkitab. Holong, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Bang. Diberkati pelayanan dan pekerjaannya. Shalom. Amin. Sampai Shalom. ketemu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.